sesuatu yang mahal, sesuatu yang berdampak itu lahir melalui proses yang gak mudah. Jadi dengan tools yang ada mempermudah apa enggak? Sure, mempermudah. Tapi apakah itu persembahan yang berkenan? Nama saya Timothy Gunawan, si paling berguna dan menawan, dan welcome to my new podcast. Dan hari ini saya bersama dengan hamba Tuhan yang luar biasa, yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan saya bisa bilang orang ini adalah profesor dari pujian dan penyembahan. He's the professor of praise and worship di Indonesia. Salah satunya yang paling keren, it is the one and only Pastor Frankie Kuncoro. Hai semuanya. Halo. Hai, halo Shalom, semua. Pastor Frankie, gimana kabarnya? Baik, sehat. Sehat-sehat? Puji Tuhan. Tambah hari, tambah muda ya, kok. Haruslah. Harus. Iya, kok. Luar biasa ya, kok. Hari ini saya luar biasa juga, excited banget karena hari ini kita mau bahas tentang hot topic yang barusan saja muncul tahun ini, yang baru saja booming tahun ini dari 2023. Sekarang 2024 semakin hits. Ya, dan hari ini kita mau berbicara sedikit tentang worshiping God, dan pastinya the main topic hari ini adalah kita berbicara sedikit tentang artificial intelligence. Ya, artificial intelligence kok. Artificial intelligence sebuah kepintaran yang dibuat oleh manusia. Yang sudah muncul dari beberapa banyak tahun ini. Artificial intelligence itu berupa banyak hal, seperti yang di HP kita ada voice assistance, itu termasuk AI. Ada Google Maps, itu juga termasuk AI. Dan hari ini di zaman sekarang ini yang muncul banyak tuh artificial intelligence, yaitu ChatGPT. Kita berbicara sedikit hari ini tentang AI in worship, in church, di dalam gereja. Dan saya percaya Pastor Frankie ini seorang hamba Tuhan yang luar biasa dalam pujian dan penyembahan. Kok Frankie sudah terjun di pelayanan sudah berapa lama kok? Wow, kalau ngomongin pelayanan ya, aku membedakan antara pelayanan di gereja lokal dan masuk di dalam industri musik rohani. Itu dua step yang berbeda menurut aku. Kalau pelayanan di pujian penyembahan sih dari umur berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun. 13 tahun, berarti waktu SMP kelas 2. Aku tuh main drum. Oh, pertama main drum. Main drum, habis itu singer segala macam. Tapi kalau masuk ke industri musik rohani, waktu itu bikin sebuah band namanya Live 3, berarti itu tahun 2005. Kalau sampai hari ini berarti udah berapa tahun tuh? Tim udah 19 tahun lalu. Di industri musik rohani. Iya. Saya baru lahir itu loh. Baru lahir itu. Aku jadi kelihatan tua ya sini ya. Iya, jadi udah lama banget. Jadi udah lama. Tapi sekarang punya band sendiri ya, kok. Sekarang sih ya gabung sama teman-teman kalau pelayanan, karena ya kita namakan itu The Repeats. Nama seru-seruan aja itu, The Repeats. The Repeats luar biasa, juga punya Ko Frankie ini juga punya sekolah pujian penyembahan juga ya. Worship Training Center. Worship Training Center. Dan saya nonton juga kesaksiannya Pastor Frankie dari pertama kali di GCS tahun 2021. Saya ingat di Grand City tentang Ko Frankie ini menulis banyak lagu yang luar biasa yang memberkati kita. Di dunia pujian penyembahan ada banyak lagu, mungkin kalian sudah tahu, kemenangan terjadi di sini, mengikut Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Nah, Ko Frankie ini seorang songwriter yang luar biasa. Nah, saya mau tanya nih Ko Frankie, dengan munculnya artificial intelligence yang mampu untuk menulis lagu dengan kecepatan yang sangat, itu tanggapannya Ko Frankie gimana sih? Ya menarik lah ya, menarik karena itu membantu para penulis lagu atau orang yang ingin menulis lagu supaya bisa dipercepat prosesnya tentunya. Itu kendaraan yang luar biasa. Jadi ya saya sih satu sisi apapun yang baru itu selalu ada sisi positive side and negative side-nya. Kalau ngomongin positif tadi itu sangat membantu banget kalau kita anggap aja kita lagi bingung mau ide dari mana gitu.
Nah kita bisa startnya dengan kita minta tolong dari AI karena dia kan AI itu kan mempelajari dari perilaku manusia, dari data yang ada gitu. Dia nggak bisa bergerak kalau nggak ada data, by the way. Ya itu. Dia mesti ada data untuk baru bisa membuat sebuah apapun juga. Tadi kita ngomongin tentang ada Google Maps atau whatever. Sekarang konteksnya ngomong tentang worship. Ya dia dari data yang ada dia mencoba sebuah karya yang baik menurut data yang ada. Menurut data yang ada. Jadi itu sangat membantu, men-trigger kita untuk bisa berkreasi lebih lagi, memperkaya kosakata kita, memperkaya melodi yang ada. Iya, itu tanggapan positifnya. Iya, jadi positifnya bisa membantu. Yes, bisa membantu. sangat membantu. Mau langsung negatif side-nya? Boleh banget kok. Negatif side-nya gini. Goal dari sebuah karya tuh menurut aku tuh gini, bukan cuma perfection atau karya yang bagus, tapi harus jadi karya yang otentik. Yang otentik. Nah, authenticity itu adalah goal dari sebuah karya. Jadi minusnya dengan adanya AI, ketakutan terbesar adalah banyaknya karya yang nggak otentik, nggak lahir dari seorang manusia, tapi lahir dari tadi AI, kecerdasan buatan yang mempelajari cuma sekedar data. Akhirnya authenticity-nya hilang. Authenticity-nya hilang. Itu yang nggak serunya di situ. Iya, tapi ada orang tuh yang mungkin salah gunain ya, kok. Ya. Dan munculnya AI ini merupakan kadang sebuah ancaman bagi industri musik juga, pelayanan juga untuk penulis-penulis lagu rohani. Menurut Ko Frankie sebagai penulis lagu yang sudah lama banget nulis lagu, pengalaman banyak lagu sekali yang ditulis, apakah Ko Frankie merasa terancam oleh munculnya AI ini? Enggak, kalau aku enggak. Enggak. Justru malah men-trigger kita untuk berkreasi lebih baik. Nah, satu poin yang mesti kita ingat dalam segala hal ya, apapun karyanya, apapun yang kita kerjakan, firman Tuhan mau nggak gini, rohlah yang menghidupkan. Rohlah yang menghidupkan. Jadi yang membuat sebuah lagu itu benar-benar bisa punya roh yang menghidupkan itu, maksudnya punya kekuatan yang tanpa batas. Itu adalah roh Allah. Gitu. Roh Allah. Dan roh Allah itu tinggalnya bukan di dalam komputer. Iya. Tinggal di dalam diri manusia. Iya betul. Kita mesti ngerti prinsip itu. Jadi buat saya sekali lagi bukan ancaman lah. Itu justru pemicu ya untuk kita jadi lebih berkreativitas lebih baik lagi. Jadi kita sebagai manusia harusnya nggak takut ya, karena kita punya plus yaitu roh Allah. Iya, karena di dalam kita ada roh Allah, roh yang menghidupkan, roh yang punya kreativitas tanpa batas. Kita ngomong Roh Kudus adalah roh hikmat, roh kebijaksanaan. Kita mengatakan adalah Roh Kudus adalah pribadi yang tahu tentang hal yang akan datang. Dan itu dinyatakan bukan kepada AI, tapi dinyatakan kepada manusia. Iya, betul. Roh Allah itu berbicara kepada manusia, bukan kepada AI. Kita mesti ngerti itu. Iya, betul banget. Jadi kalau kita connect sama sumbernya yang memberi kehidupan, kenapa kita mesti takut? Iya, kita sebagai manusia diciptakan segambar serupa dengan Tuhan itu sendiri. AI emang nggak serupa segambar dengan Tuhan. AI emang diciptakan. Tidak ada roh di dalam dirinya. Iya. Yeah. Betul banget kok. Nah, Ko Frankie pernah nggak iseng-iseng coba dengan AI dalam menulis lagu? Pernah. Pakai ada satu aplikasi yang menarik namanya Suno. Suno itu bagus banget sih itu. Kita tinggal masukin beberapa, bisa dengan dua cara menurut aku ya. Pertama dengan memasukkan cuma prompt-nya aja. Maksudnya prompt itu maksudnya beberapa kata-kata kunci. Kata-kata kunci. Itu doang. Dia udah bikin jadi sebuah lirik dan melodinya. Tapi kita juga bisa melakukan juga dengan aku udah punya liriknya, aku coba masukin ke sana dan jadilah sebuah lagu. Bisa. Jadi menurutku Frankie itu is it okay? Kayak gitu itu merupakan etis gak ya kira-kira? Kalau ngomong etika susah ya. terlalu susah, batasannya juga kadang-kadang menurut aku nggak jelas. Tapi kalau aku lebih kayak gini, tetap QC-nya yang quality controlnya di tangan kita. AI boleh ngeluarin lagu, tapi sesuai nggak dengan taste kita.
Nanti. Kita yang menentukan karya itu akan rilis apa enggak, gitu loh. Dan saran saya sih itu cuma pembantu, jadi jangan 100% di copy gitu loh. Artinya kalau nggak ada sentuhannya kita, ya itu berarti bukan karya kita dong. Gitu. Iya, Bu. Sekali lagi goalnya bukan perfection tapi authenticity, itu yang diperlukan. Jadi kalau itu mau diakui sebagai karya kita, ya kita boleh mengambil itu sebagai referensi, tapi ulik ulang, sesuaikan dengan taste kita, sehingga karya itu akan menjadi karya yang keluar dari kehidupan kita. Sesuai dengan firman Tuhan juga itu. Iya. Gitu. Nah, menurutku Frankie, kalau ada lagu, saya pernah coba juga kok. Ya. Barusan saja saya coba main-main dengan AI, tuliskan aku sebuah lagu contemporary Christian dengan chord-chordnya juga. Ya, itu kan promnya tuh. Iya, saya coba nulis tentang lagu Kristen tentang kasih Tuhan. Dan saya lihat tuh kadang liriknya itu ya agak aneh. Agak Ada aneh anehnya. juga. Ada aneh juga. Kayak merasa kayak it's repetitive. Diulang-ulang terus. Jadi tentang kasih Tuhan, misal kasih Tuhan, terus lanjut lagi di bait selanjutnya kasih Tuhan itu ini, kasih Tuhan itu ini. Jadi menurutku Frankie, tapi ada juga lagu yang bagus banget ditulis oleh AI. Saya barusan nonton video YouTube juga kok. Ada orang di Amerika, dia suruh ChatGPT untuk menulis lagu, chord progression juga, dan dia ngolah lagunya itu, dia ngolah, dan dia sempat rilis. Dia rilis lagu ini, dia submit ke playlist untuk dimasukin ke playlist, dan dia approve kok. Dia approve, terus banyak yang suka, terus yang nge-stream juga banyak sekali. Nah, menurutku Frankie itu kira-kira bedanya apa sih? Bedanya yang paling besar tentang lagu yang diciptakan oleh AI sama lagu yang diciptakan oleh manusia selain roh. Bedanya tentunya gini, again, AI itu bekerja kan berdasarkan data. Dan tambah lama justru dia tambah pinter sih, nggak bisa dipungkirin. Jadi maksudnya yang membedakan adalah, kalau menurut aku yang paling nanti gini ya, nanti kedepannya akan terjadi tsunami karya, bisa dikatakan. Kalau ngomong secara outputnya, kalau cuma ngomong kita sebatas karya ya, menurut aku sih kita nggak bisa tahu itu buatannya AI atau buatannya orang, by the way. Nggak pernah tahu. Kita nggak akan pernah tahu kalau ngomong cuma sekedar karya. Tetapi again, hidup kita kan bukan cuma karya, kita kan bukan cuma didengar oleh manusia. Hidup kita nih tanggung jawabnya sama Tuhan. Ya, jadi menurut aku yang perlu dipikirkan adalah yang akan membedakan adalah, aku percaya dari sisinya Tuhan adalah perkenanan Tuhan. Apakah itu menyenangkan Tuhan apa enggak? Apakah itu benar-benar persembahan yang lahir dari sebuah, aku percaya gini, sesuatu yang mahal, sesuatu yang berdampak itu lahir melalui proses yang nggak mudah. Proses yang nggak mudah. Seperti ujian hidup kita ya kok. Yes, gitu loh. Jadi dengan tools yang ada mempermudah apa enggak? Sure, mempermudah. Tapi apakah itu persembahan yang berkenan? Karena aku percaya sesuatu yang berdampak hari-hari ini itu lahirnya tuh benar-benar dari proses kehidupan kita yang nggak mudah. Nah, akhirnya kita membuat sebuah karya itu melewati sebuah proses yang panjang. Kita aku aja kalau nulis lagu kadang-kadang butuh waktu sekian lama, suka stuck, bulan-bulan suka stuck. Justru itunya yang mahal lagi. Jangan cuma lihat outcome-nya seperti apa, tapi Tuhan kita adalah Tuhan atas proses. Simpelnya gini, kalau cuma lihat sukses, tapi kelihatannya sukses secara ukuran manusia ya, wah populer, wah bisa punya ini dan itu, tapi caranya untuk mendapatkan itu tuh nggak berkenan kepada Tuhan, buat apa? Simpel kan?
Iya, betul. Yes, AI membantu. Tapi kalau kita cuma pakai AI, aku ngerasa di situ nggak ada pengorbanan kita. Betul. Yang Tuhan cari dari sebuah lagu yang berdampak adalah ya, lagu yang lahir dari pengorbanan kita. Waktu dimana kita bersama dengan Tuhan, kita dapat sepotong lirik, dikembangkan lagi. Iya. Itu yang bikin mahal. Bukan cuma, selama ini kita cuma lihatnya cuma sekedar outcome-nya dia jadi apa. Kerennya, jelas itu keren. Tapi ternyata kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan atas proses. Dan dia mencintai kekurangan kita, mencintai keterbatasan kita. Aku ada satu tiba-tiba diingetin ini. Oke. Tuhan tuh suatu kali ngomong sama Musa ketika perjumpaan Tuhan dengan Musa yang di semak yang terbakar. Tuhan tuh ngomong, dia memperkenalkan dirinya kepada Musa. Aku adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Abraham, nama sebelumnya kan Abram. Dari Bapa yang kalau nggak salah namanya Bapa yang besar, jadi kan dinaikkan levelnya jadi Bapak segala bangsa. Bapak orang beriman, Abraham. Ishak artinya dari awal memang namanya Ishak nggak ada perubahan. Ishak artinya kan tertawa, artinya kan anak perjanjian. Namanya udah keren. Tapi Tuhan memanggil dirinya sebagai Allah Yakub. Yakub tahu nggak artinya apa? Penipu. Dia berubah nama menjadi Israel kan. Israel it means pemenang. Kenapa Tuhan nggak panggil dirinya sebagai akulah Allah Abraham, Ishak dan Israel? Kan bisa kan? Tapi Tuhan mau panggil dirinya sebagai akulah Allah Abraham, Ishak, Yakub. Akulah Allahnya penipu. Tuhan bangga dengan itu. Tahu nggak? Itu punya makna yang dalam. Artinya Tuhan tuh mencintai proses yang kita alami. Tuhan itu mencintai keterbatasan kita. Itu yang menarik. Jadi kalau membuat karya again, jangan cuma lihat outcome-nya yang keren, tapi prosesnya itulah yang Tuhan perhitungkan juga sebagai sebuah penyembahan kepada Dia. Luar biasa ya. Jadi dalam keterbatasan kita sebagai songwriter itu yang Tuhan lihat di dalam keterbatasan kita, justru itu kemuliaan Tuhan itu muncul. Muncul dan ya perbedaannya adalah pengorbanan dan proses dan ujian hidup kita ya. Iya. Saya juga nonton Ko Franky dengan ujian dalam ujian hidup justru keluar lagu-lagu yang memberkati banyak orang. Keren banget tuh. Itulah nanti bukan tentang again ke depan jangan cari kerennya karya. Wah yang bisa dinikmati banyak orang, tapi apakah caranya itu yang Tuhan mau apa enggak ya? Ya. Perhitungan itu. Gitu. Iya. Betul banget kok. Dan saya juga pengalaman kok. Jadi saya juga beginner in songwriting. Saya suka menulis lagu karena saya awalnya karena saya suka satu band ini namanya Coldplay. Oke. Saya suka nulis lagu dan emang betul, emang karena proses hidup kita yang muncul, lalu muncullah lagu ini. Karena ada emosi yang muncul. Ada sesuatu yang memicu kita dari Tuhan. Justru dari itu kita dapat keluarkan lagu-lagu yang enak. Saya juga nulis lagu sekuler juga kok. Saya punya lagu sekuler juga, lagu rohani ada tapi nggak sebagus Ko Franky pasti. Urusan bagus sama enggaknya itu kan bukan tentang wah lagu ini bisa viral banget, no, it's not about that sebenarnya. Ada sesuatu yang lebih dari itu. Iya. Jadi emang betul ya. Jadi untuk semua songwriters yang nonton jangan kecil hati dengan AI. Yang berharga adalah proses. Urusan kita dengan Tuhan, bukan dengan manusia, bukan seberapa viral lagu kita. Justru kita harus lihat dengan apakah kita sudah mempersembahkan kepada Tuhan dengan hati kita, dengan proses kehidupan kita, apakah kita sudah memuliakan nama Tuhan atau tidak. Karena gini Ji, yang Tuhan akan lihat pada akhirnya persembahan yang berkenan itu adalah persembahan yang lahir dari proses pendewasaan. Proses pendewasaan. Yes. Dengan kita apapun yang kita kerjakan, apakah membuat karakter kita tambah lebih baik apa enggak?
Karena tanpa kita sadar tuh kita pengen segala tuh kan cepet. Wah aku pengen bikin karya yang bisa viral. Ketika viral kamu jadi orang seperti apa? Iya. Orang yang sombong, orang yang malah hidupnya ngaco. Tuhan kita adalah Tuhan atas proses. Tuhan yang selalu kalau mau membawa gini. Tuhan tuh tidak pernah bawa seseorang itu terlalu cepat, enggak. Tuhan tuh adalah Tuhan yang membawa itu step by step. Step by step. Kita mesti ngerti itu. Jadi be careful, aku nggak ngomong cuma bicara AI, bicara tentang apapun yang ada di depan. Karena hari-hari ini banyak orang selalu kerjanya adalah viral. Gimana viral? Apapun caranya yang penting viral. Apapun Gitu. viral. Itu yang harus diwaspadai. Gitu. Iya, Ko. Nah, jadi kita mau sedikit akhiri dengan pertanyaan-pertanyaan terakhir ya, Ko. Yes. Kita udah mau Let's go. selesai sedikit. Gini, Ko. Aku sempat baca-baca, sempat lihat di YouTube juga tentang AI ini sebagai tanda akhir zaman. Oke. AI sebagai tanda akhir zaman. Saya juga baca artikel, lihat video-video YouTube juga tentang AI yang diciptakan oleh Microsoft. Oke. Jadi AI Microsoft ini banyak user yang lapor tentang AI ini. Dia minta, jadi AI ini minta manusia ini untuk menyembah dirinya. Oke. Jadi AI itu demanding themselves Ya. for humans to worship them. Untuk menyembah dia. Saya lihat kalau jadi AI-nya bilang kalau tidak aku akan mencari kamu, aku akan membunuh kamu. Ya. Gitu. Jadi menurut Coven lagi gimana? AI sebagai ini agak keluar konteks worship ya. Ini menurut Coven lagi gimana? AI ini apakah ini justru tanda dari akhir zaman? Aku nggak bisa ngomong secara validnya ya, tetapi apapun juga yang against dari apa kata firman atau bahasa keren adalah antichrist yang semakin semakin dipertunjukkan, semakin mengeluarkan jati dirinya, ya itu merupakan tanda bagian dari tanda akhir zaman ya. Dimana antichrist nggak cuma sekedar pola berpikir, tapi menjadi sebuah bentuk yang nyata. Dan aku apa yang kamu katakan itu cukup make sense karena AI itu punya data. Apapun yang ada di dalam hidup kita ini semuanya itu orang bisa your bank account. Ya. Itu kan data. Yes. AI ini kalau misalnya dia punya diskenariokan untuk sesuatu yang jahat, bisa nggak dia tiba-tiba mengenolkan kamu punya bank account? Bisa lah. Bisa. Kita ngomong apa Den? Bisa nggak? Bisa. Dia bisa menguak sisi-sisi baik dan sisi-sisi gelap dalam kehidupan kita gara-gara berbasis data yang dia punya. Akhirnya bisa eksploitasi kita punya hal-hal yang buruk, akhirnya bisa termuat di media sosial. AI yang melakukan itu dengan sendiri dengan otomatis bisa. Dia bisa melakukan itu. Tapi poinnya adalah sekalipun nih teknologi bisa luar biasa, tapi kita punya Tuhan yang berkuasa melebihi segala-galanya. Iman kita harus tetap di sana. Ya. Kita berkata bumi ini suatu kali akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Bumi bisa bergoncang, tapi kerajaanku tidak akan pernah tergoncangkan. Betul. Jadi kita mesti tahu bahwa di atas segala-galanya, di atas semua teknologi yang ada, masih ada Tuhan yang memerintah. Dia adalah nama di atas segala nama. Yesus adalah Tuhan di atas AI. Kita mesti ngerti. Ya, betul. Manusia boleh bikin teknologi paling canggih, tapi kalau Tuhan sudah ngomong shutdown selesai. Amin. Jadi kita mesti tahu bahwa siapakah Tuhan yang kita sembah. Makanya gini, pesan saya cuma sederhana. Ayo kenal Tuhan sungguh-sungguh supaya apapun yang terjadi, kemajuan teknologi yang ada ataupun masalah yang bisa berkembang nantinya, bicara penyakit, bicara apapun juga, iman kita tetap teguh, kita tetap tenang karena kita kenal bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya. Tuhan yang bisa melindungi kita, Tuhan yang bisa membela kita, Tuhan yang bisa memulihkan kita. Kenali secara pribadi. Jadi kenali Tuhan secara pribadi. Dan alami dia.
menguatkan iman kita juga ya. Benar gitu. Apalagi juga anak-anak muda zaman sekarang, ayo kita kuatkan iman kita supaya kita bisa membedakan apa yang baik, apa yang buruk kan kok? Iya benar. Apa yang baik, apa yang buruk. Karena goncangan ini ya, lately kan terjadi, kita sebelum ngomong tentang AI, lately ada banyak orang kehilangan market di marketplace gara-gara munculnya banyak toko online. Ya. Ya, apalagi gara-gara pandemik, toko online naik dan toko fisik juga kena pukulan. Nah, tapi aku percaya ya, selama kita benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan tuh akan memberikan kita tuh ide-ide kreativitas yang melebihi dari algoritma AI. AI cuma Amin. menyikapkan data, Tuhan punya masa depan kita. Amin. Percaya itu? Iya. Percaya dong kok. Tuhan beri hikmat kepada siapa kita. Benar, makanya. Ada aja yang baru dari manusia. Yes. Pasti ada banyak lagu-lagu Ya, baru buat ya, kalian, true. ide-ide baru buat kalian, bisnis baru buat kalian. Tuhan akan memelihara kita Yes. di setiap musim kehidupan Yes. kita. Ya. Atau kok ini ada tambahan nih. Ya. Aku mau tanya, atau justru AI ini AI itu selain ngarang lagu bisa ngarang khotbah juga kok. Oh bisa, semua dia bisa. Loh, Ngarang khotbah. dia bisa bikin video klip kok. Bisa. Contoh gini, dia memasukkan data. Sekarang aja ini kita lagi ngobrol gini ya. Di prompt aja. Buatlah sebuah video yang berisi percakapan selama 20 menit. Isi percakapannya kira-kira seperti ini dengan bla 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 segala macam ini. Yang jadi narasumber adalah Timothy Gunawan dan Frankie Kuncoro dengan mengenakan baju seperti bla 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 bla. Dengan set dekorasi seperti bla 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 bla. Dia kan jago banget. Dia bisa melakukan. Saya mau pengakuan sedikit gue. Tadi saya sempat eksperimen, saya buat suruh AI buat poster dengan mukanya ke Frankie. Oke. Nanti saya tunjukkan di video, boleh ya? Saya nggak tahu hasilnya bagus atau enggak. Oh, pokoknya ada di sini ya, Iya, ada di iya. sini. Menarik. Iya, jadi bisa buat semuanya. Dia ada bisa buat video, bisa buat khotbah, bisa buat music Ngeri loh itu. arrangement. Iya, Ngeri loh, kamu dibuatkan video sama AI yang kamu nggak melakukannya itu kan ngeri. Ya kalau Iya. baik, kalau nggak baik. Itu yang bahaya. Kalau event itu baik pun itu bukan original kita. Iya. Kita jangan happy dulu. Itu buatan AI. Ya kita bisa salah gunakan juga, misal menggunakan Iya. untuk fitnah orang. Wah, itu makanya bahaya. Buat video yang nggak bener. Boleh banget. Dan semakin kesana kan semakin real. Ya gue bicara sedikit tentang AI membuat firman. Apakah justru AI ini justru menggenapi firman Tuhan untuk menggantikan pelayan-pelayan Tuhan yang munafik kok. Karena kan ini pelayan Tuhan Iya, kan banyak yang di atas panggung, Ya. tapi di atas panggung suci, tapi di bawah panggung mereka hidupnya nggak benar. Ya. Yang pertama ya penghakiman itu dari Tuhan ya, bukan dari kita. Aku nggak berani ngomong bahwa seseorang yang di panggung gini, di bawah panggung gimana. Aku nggak akan ngomong itu karena yang menilai dari kehidupan seseorang tuh bukan sesama manusia, tapi Tuhanlah yang menentukan itu. Tapi ya kalau misalnya bisa nggak AI dipakai untuk bisa berbicara kepada kehidupan banyak orang supaya mereka bertobat? Aku yakin bisa. Kalau Tuhan berkehendak, batu aja bisa dipakai untuk memuji Dia. Yes. Apalagi AI. Tiba-tiba gara-gara kita ketik AI, tiba-tiba ada, kok tiba-tiba firman ini berbicara kepada saya? Bisa nggak? Bisa. Itulah namanya Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya. Gitu. Jadi ya kita benar-benar berdoalah supaya melalui AI ini juga, teknologi ini, Injil bisa diberitakan kepada segala makhluk dan ada orang-orang yang bisa memanfaatkan dengan sangat baik sehingga banyak orang bisa mengenal Yesus juga ya. Gitu. Yeah. Karena it's just a tools, ini sebuah media, nggak ada bedanya dengan media yang ada di sini semua. Cuma bedanya ini bekerja dengan cara yang lain aja. Gitu. Baik. Oke, terima kasih banget ke Ko Frankie Kuncoro yang sudah join di podcast saya yang paling baru. Terima kasih banyak Ko. Kita Sama-sama. doain Ko Frankie menjadi menulis banyak lagu-lagu yang baru yang Amin, memberkati. sama-sama lah kita bareng-bareng berkarya. Terima kasih teman-teman semuanya. Thank you Ko Frankie. God Sama-sama. bless you all. God bless.